Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua dilindungi dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas KD 32 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu menelaah struktur teks berita yang disajikan. Yang kedua, siswa mampu menelaah unsur kebahasaan teks berita yang disajikan. Nah, anak-anak ustazah, pada pertemuan pertama, antum sudah mengetahui apa itu informasi yang terdapat dalam sebuah teks berita. Apakah ada yang masih ingat? Ya, informasi dalam teks berita harus mengandung unsur 5W1H. Masih ingat ya? Atau sering juga disingkat dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks berita. Apa saja sih struktur teks berita itu? Struktur teks berita yang pertama adalah kepala berita, ada teras berita, dan ada ekor berita. Nah, teras berita itu disebut juga dengan body atau tubuh berita. Sudah seperti tubuh saja ya. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Yuk kita ikuti. Nah, anak-anak ustazah, kita masuk ke penjelasannya ya. Struktur yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita disebut juga dengan judul berita, merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Jadi, dalam kepala berita tergambar apa isi beritanya. Yang kedua, disebut dengan teras atau lead berita. Teras disebut juga dengan lead ya, adalah bagian yang sangat penting dari sebuah berita. Kenapa penting? Karena di dalam teras berita ini terangkum inti keseluruhan isi berita. Yang ketiga, teras atau lead berita merupakan saripati berita. Lead melukiskan seluruh berita secara umum yang berisi jawaban 5W tambah 1H atau adik Simba tadi. Nah, anak-anak ustazah, kita masuk ke struktur berikut yaitu tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita itu berada. Di dalam tubuh berita inilah pembaca dapat mengetahui berita secara terperinci. Jawaban 5W1H atau adik Simba tadi dijawab secara rinci di dalam tubuh berita. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini berisi informasi tambahan. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Dalam arti kata, ekor berita hanya melengkapi sebuah berita. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, secara garis besar antum sudah paham ya dengan apa itu struktur teks berita. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kedua yaitu memahami aspek kebahasaan teks berita. Apa saja sih unsur-unsur kebahasaan yang mendukung sebuah teks berita? Yang pertama, dalam teks berita kalimatnya mudah dipahami, yaitu bahasa yang biasa dipakai sehari-hari, bersifat standar atau baku sesuai EBI. Antum tahu apa itu EBI? EBI adalah acuan penulisan dalam bahasa Indonesia, sering disingkat dengan Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, sering juga ini disebut sebagai buku sucinya bahasa Indonesia loh. Semua tata bahasa penulisan dalam bahasa Indonesia ada di dalam EBI. Yang berikutnya, menggunakan kalimat simplex atau kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Berikutnya, aspek kebahasaan yang ketiga, dalam teks berita menggunakan kalimat langsung. Apa sih Zah tanda kalimat langsung? Ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda, disertai dengan keterangan penyertaannya. Masih ingat kan? Karena dalam berita ada wawancara. Jadi pasti ada pernyataan langsung dari narasumber. Pernyataan langsung dari narasumber digunakanlah, dituliskanlah berupa kalimat langsung. Ya, bagus sekali. Aspek kebahasaan yang keempat, dalam teks berita
banyak menggunakan verba atau kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Yaitu verba yang memerlukan nomina. Contohnya, Aisyah membeli koran terbitan hari ini. Koran adalah nomina ya. Membeli adalah kata kerja transitif. Paham? Nah, kita lanjutkan. Kita masuk ke unsur kebahasan yang kelima. Teks berita juga sering menggunakan verba pewarta. Apa itu verba pewarta? Kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya, Sadek selaku ketua panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian antar sesama di kalangan siswa SMP Islam Al-Islah. Nah, itu adalah verba pewarta yang memberitakan ya. Berikutnya, unsur kebahasan keenam menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud suatu berita. Masih ingat konjungsi? Sudah kita pelajari dari kelas 7 dan 8. Apa saja konjungsi itu? Di antaranya ada kata seperti, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Masih banyak konjungsi-konjungsi yang lain. Nanti antum analisis ya. Unsur keberita yang terakhir adalah mempunyai makna yang jelas dan tidak menimbulkan makna yang taksa atau ambigu. Apa itu makna ambigu, Zah? Makna ambigu atau taksa adalah makna yang membingungkan atau bermakna ganda. Jika kita tidak jelas meletakkan tanda baca, kalimat kata yang tepat, maka sebuah kalimat bisa bermakna ganda. Maka dalam sebuah teks berita itu sangat tidak dibolehkan. Nah, anak-anak ustazah, itulah penjelasan tentang unsur kebahasaan teks berita. Nah, sudah 2 materi yang kita bahas di atas. Sekarang saatnya anak-anak ustazah mulai bekerja. Kerjakanlah tugas berikut ini. Bacalah teks berita pada halaman 11 di LKS Bahasa Indonesia kelas 8. Masing-masing antum sudah memiliki ya. Lalu, kerjakanlah tugas pada halaman 12, kelompok A, nomor A, B, dan C di buku PR Bahasa Indonesia. Anak-anak ustazah, mulailah bekerja dengan menuliskan basmalah, tulislah hari dan tanggal, tulis KD-nya, dan akhiri dengan penulisan hamdalah ya, karena ini yang sering dan selalu anak-anak ustazah lupakan. Perhatikan tanda baca dan penulisan huruf kapital, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Keberhasilan dimulai dari kerja keras dan disiplin Ananda semuanya. Sekian penjelasan ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.